Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Krida Info. Oke teman, kali ini saya sekali lagi membahas mengenai Malaysia. Begini, jadi orang Malaysia ini memang benar apa yang dikatakan komentar-komentar di video saya, mengatakan bahwa mereka itu betul-betul kok seperti sombong. Bahkan kalau saya membuat video yang mengcounter, melawan ujaran kebencian mereka terhadap bangsa kita, justru mereka bilang jangan banding-bandingin lah katanya. Negara kalian ya udah negara kalian, tapi itu yang namanya nyinyiran itu yang di sosmed begitu banyaknya gitu, menghina kita gitu. Nah, saya sebagai bangsa Indonesia, kalian juga sama sebagai bangsa Indonesia merasa terhina gitu. Rasa nasionalisme kita kuat, rasa patriotisme kita kuat, sehingga ada yang nyendil, apalagi orang luar yang menghina kita, ya kita lawan gitu. Makanya saya bikin video-video saya untuk melawan, bukan membandingkan. Kalau Malaysia maju sih silakan gitu, itu bukan urusan kita gitu. Tapi kalau sudah menghina kita sebagai negara miskin lah, sebagai negara sengsara, negara kotor, negara korup, negara yang terbelakang lah, bahkan ada yang bilang negara primitif. Ketika saya lawan, saya liatin fakta-fakta di lapangan, mereka malah bilangnya, oh nggak ada ini, nggak ada urusan gitu. Loh, bukan begitu, justru saya melawan itu gitu. Nah, demikian juga kalau mereka dibilang bahwa negara mereka adalah maling gitu, maling budaya, maling peninggalan dan sebagainya, mengklaim gitu bahwa itu punya mereka, mereka marah gitu. Nah, saya ingin membuktikan bahwa mereka tuh benar-benar maling gitu. Seperti yang sekarang lagi viral, ya, ini bukti gitu bahwa mereka sudah maling lagu Indonesia gitu. Apa salahnya kalau dia bikin sendiri gitu? Kreatif lah bikin sendiri. Masa lagu Halo Halo Bandung jadi Halo Kuala Lumpur? Dan semuanya itu plek 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 gitu, sama persis gitu. Nah, ini saya akan liatin nih. Liatin nih lagu yang beredar di Malaysia, lagu Hello Kuala Lumpur. Bener-bener pas, persis banget lagu Halo Halo Bandung gitu. Ya, seperti diketahui bahwa Halo Halo Bandung ini diciptakan oleh Ismail Marzuki, ya. Ada 3 periode nih, berubah-ubah nih. Dari mulai sebelum Perang Dunia Kedua, ya, itu Halo Halo Bandung itu liriknya berbahasa Sunda. Kemudian ada masa perubahan, ya, penjajahan dari Belanda ke Jepang, itu beliau itu merasa terusir, ya, merasa terusir, dan akhirnya harus pindah dari Jakarta ke Bandung. Nah, itu dirubah lagi liriknya. Kemudian yang terakhir yang kita dengar sehari-hari atau yang kita kenal selama ini mengenai Halo Halo Bandung kan, halo, halo Bandung, ibu kota periangan. Halo, halo Bandung. Nah, seperti itu. Jadi itu yang kita dengar itu adalah ketika terjadi peristiwa Bandung Lautan Api. Nah, jadi memang ada 3 periode. Nah, sekarang itu liriknya hampir sama gitu, tetapi hanya merubah-rubah sedikit, dan diklaim sebagai lagu mereka. Ini kan ngaco gitu, pikirannya tuh seperti apa, padahal kan gampang aja bikin lagu liriknya mereka sendiri mengenai Kuala Lumpur, kan lebih mudah, lebih bisa diapresiasi. Oke, kita lihat nih videonya. Oke, nah ini dia. Oke, nah tuh lihat tuh, persis banget itu. Persis banget dengan lagu Halo Halo Bandung. Kenapa sih nggak dibikin aja gitu lagu mereka sendiri gitu, yang mengungkapkan mengenai mengangkat kota Kuala Lumpur, untuk mengangkat kota Kuala Lumpur.
Kenapa? Coba lihat, aduh ya ampun. Walaupun ini lagu anak-anak tapi aduh benar-benar sudah menjiplak. Nah makanya kalian jangan heran kalau orang Indonesia mengatakan bahwa kalian adalah maling. Malaysia dirubah menjadi Malingsia gitu. Ya. Yang akhirnya mereka counter balik ke kita dengan penghinaan. Padahal kita mengklaim bukan peninggalan kamu. Anggaplah batik. Batik juga diklaim sebagai budaya mereka. Ya, peninggalan budaya yang harus dilestarikan. Padahal udah jelas UNESCO aja sudah memberikan statement atau penghargaan buat kita bahwa batik adalah budaya Indonesia, budaya peninggalan Indonesia yang harus dipertahankan. Nah itu dia, mereka klaim. Tapi ngelesnya apa? Ini batik Malaysia katanya. Tapi kan yang namanya batik itu nggak ada batik-batik mana gitu. Misalnya katakanlah ya di kita juga ada kan batik Pekalongan, batik Solo, batik Cirebon, batik di mana-mana di Pulau Jawa ini banyak sekali gitu variasi. Tapi kalau namanya batik Malaysia itu ya nggak usah namanya batik gitu. Bikinlah sendiri gitu. Kalau yang namanya batik ya memang budaya di sini. Walaupun yang namanya batik mereka kan bikin batik ya. Batik lalu katanya untuk PNS-nya setiap hari Kamis atau hari apa gitu harus menggunakan batik. Tapi nyatanya apa? Yang digunakan itu bukan batik Malaysia, tapi membeli dari Indonesia. Ada untungnya juga gitu. Kenapa? Ya untungnya ya pengrajin-pengrajin di Indonesia, pengrajin batik Indonesia laku gitu. Pada beli itu ke Shopee itu. Makanya ada dari Boyolali, dari mana-mana gitu itu yang menjual ke sana untuk digunakan para PNS di Malaysia menggunakan batik. Nah itu kan udah ngaco gitu. Ini kan budaya nasional gitu, kegiatan nasional atau peraturan nasional gitu yang mau mengangkat batik Malaysia, tapi yang dibeli batik kita karena secara kualitas, secara model, corak dan sebagainya itu menang Indonesia gitu. Nah, ketika kita klaim begitu ya ya sudahlah gitu ya. Tapi yang saya tunjukkan itu tadi mengenai lagu Halo Halo Bandung ini. Halo Halo Bandung ini kenapa kok mereka bisa klaim gitu sebagai ya bukan klaim, apa kok nggak bikin aja gitu lagu mengenai Kuala Lumpur. Kalau mau mengangkat nama baik Kuala Lumpur ya bikin aja lagu gitu ya, bikin lagu lah. Kan yang namanya bikin lagu banyak lah komposer di Malaysia juga gitu. Kenapa harus bikin begitu gitu? Kenapa harus merubah? Ya mungkin bukan pemerintahnya. Mungkin ada orang-orang tertentu gitu ya. Tapi kan yang namanya di-upload ke media, disebarkan melalui medsos, itu kan merusak namanya mereka sendiri gitu. Karena udah jelas orang Indonesia tahu bahwa itu Halo Halo Bandung. Bisa dijadikan jadi Halo Halo Kuala Lumpur. Oke teman, begitulah penjelasannya ya. Mudah-mudahan kita ya sebagai bangsa tentu saja harus bisa melawan siapapun yang menghina bangsa kita. Karena apa? Karena ya kita punya rasa nasionalisme tinggi. Karena perjuangan kita untuk menjadi Indonesia ini berpuluh-puluh tahun, beratus-ratus tahun. Dan yang menjadikan kekuatan kita bahwa kita dari Sabang sampai Merauke mempunyai nasib yang sama, yaitu dijajah oleh Belanda. Nah, sebelumnya kan nggak ada yang namanya Indonesia itu. Yang ada namanya adalah Hindia Belanda, artinya jajahan Belanda. Jadi dari mulai Sumatera sampai ke Papua itu adalah karena nasib yang sama, sehingga kita menyatu menjadi Indonesia, menjadi Indonesia yang patut kita syukuri bahwa kita disatukan ketika ada Sumpah Pemuda tahun 1928. Nah, itulah jadi kekuatan kita. Dan kita terus berjuang bersatu gitu. Kita bersatu berjuang untuk memerdekakan diri bahwa kita Indonesia. Dari Sabang sampai Merauke, artinya memang kita sudah ditakdirkan untuk menjadi suatu negara Indonesia karena apa? Satu penderitaan ya, satu nasib yang sama karena dijajah oleh
bangsa yang sama, yaitu Belanda waktu itu, ya. Kalau misalnya Malaysia, ya, Malaysia, semenanjung Malaysia, Sarawak, Sabah itu dijajah oleh Belanda juga, ya mungkin jadi masuk Indonesia gitu, ya. Jadi karena perbedaan penjajahnya saja, Malaysia dijajah oleh Inggris gitu, sehingga apa yang diperjuangkan oleh orang Indonesia, bangsa Indonesia dengan Malaysia itu beda. Satu-satunya negara yang memerdekakan, yang berjuang merdeka itu adalah Indonesia gitu. Ada yang lain misalnya Vietnam segala macam, mereka udah jadi negara, kemudian ada invasi. Ada lagi negara apa gitu ya di Afrika Utara itu, mereka sama gitu sudah jadi negara. Tapi kalau kita bukan, kita asalnya tidak ada namanya Indonesia gitu. Tidak ada yang namanya Indonesia, tapi karena kita bersatu, mempunyai nasib yang sama, karena dijajah oleh Belanda yang sama, kita bersatu. Ada Yong Van Java, ada Yong Sunda, ada Yong Ambon, Yong Sumatera, dan sebagainya gitu ya. Itulah anak-anak muda yang akhirnya berkumpul untuk bersatu ya. Kemudian dijadikanlah Sumpah Pemuda tahun 1928. Satu, bangsa yang sama. Kedua adalah bahasa yang sama, bernegara satu, ya, nah Indonesia. Nah itu dia. Jadi itu yang membuat kekuatan kita beda dengan Malaysia. Sedangkan Malaysia itu memang benar-benar dikasih gitu. Karena setelah Perang Dunia Kedua selesai, lalu yang namanya katakanlah penjajahan itu memang harus dihapuskan, akhirnya ya dimerdekakanlah, ya dimerdekakanlah seperti misalnya Malaysia, Brunei dan sebagainya, semuanya dikasih gitu, dikasih kemerdekaan tanggal sekian gitu. Kalau Indonesia ceritanya beda gitu, kita berjuang. Sebetulnya Indonesia tuh hampir sama, hampir mau dikasih oleh Jepang gitu waktu itu. Mau dimerdekakan tanggal 24 Agustus. Tetapi ketika Soekarno pulang ke Indonesia, itu hasil perundingan ya di sana. Ketika pulang ke Indonesia, lalu Pak Soekarno ini diculik oleh pemuda-pemuda Indonesia yang ada gitu ya, yang tidak pergi ke sana. Diculik, lalu disuruh memerdekakan Indonesia pada saat itu gitu. Ketika itu kan tanggal 16 gitu, 16, 15, 16 gitu. Nah, datang Pak Soekarno pulang, langsung diculik. Kita harus merdeka hari ini. Kalau tidak, kita akan balik lagi ke Belanda. Karena ada suatu keputusan di Geneva atau di mana gitu ya, di Swiss, yang mengatakan bahwa siapapun negara yang kalah perang ya, itu harus mengembalikan ke penjajah sebelumnya gitu. Ketika Jepang kalah, itu harus memberikan ke Belanda. Nah, itu jadi bohongan itu kalau misalnya kita akan merdeka tanggal 24 Agustus itu. Makanya waktu itu Pak Karno memproklamirkan sebagai negara Indonesia negara merdeka gitu. Dan waktu itu sempat ya tanggal 16 Agustus Pak Karno itu memproklamirkan kemerdekaan ya, seperti yang kita dengar aja. Proklamasi cuma tanggal 16 Agustus. Nah, ketika besoknya, loh, yang dengar hanya kita-kita aja katanya. Kita harus sebarkan. Nah, makanya diulangi lagi tanggal 17 Agustus. Tanggal 17 Agustus 1945 dikumandangkan, disebarkan di RRI waktu itu. Makanya tanggal 17 lah sebagai yang sah gitu ya, yang sah sebagai Indonesia merdeka. Nah, jadi Indonesia memang berjuang dan perjuangan itu banyak sekali korban. Pahlawan-pahlawan kita berperang dengan Belanda, apalagi setelah kita memerdekakan diri. Karena Belanda masuk lagi, kita perang, kita lawan. Itu disebutnya masa-masa proklamasi ya, masa untuk mempertahankan kemerdekaan kita. Makanya kita sebut mempertahankan. Artinya kita sudah memproklamirkan kita merdeka. Nah, kita harus pertahankan karena Belanda masuk lagi gitu. Nah, adanya Bung Tomo misalnya di Surabaya menjadi korban, kemudian juga pahlawan-pahlawan di Bandung misalnya Muhammad Toha, Otto Skenderdirata, itu pada saat-saat itu, pada saat perang itu mempertahankan kemerdekaan
Di situ perangnya sebetulnya. Setelah kita memproklamirkan diri Indonesia merdeka, kemudian datang lagi Belanda gitu. Sebelum-sebelumnya nggak ada perang-perang gitu, nggak ada perang. Nah itu hanya menjajah jadi koloni, jadi kolonial gitu. Jadi, nah setelah itu kita mempertahankan kemerdekaannya gitu. Karena apa? Kita setelah merdeka, setelah diproklamirkan, datang lagi Belanda gitu. Nah itu kita lawan gitu. Akhirnya ya Indonesia merdeka. Oke, demikian saja dari tadi lagu anak-anak yang dirampok yang dibikin oleh dengan versi lain ya. Yang ya mungkin kalau misalnya orang-orang nggak tahu, mungkin kita juga mungkin juga kita diam-diam, tapi karena kita tahu ya kita lawan. Oke, begitu saja. Terima kasih ya, kita selalu semangat untuk Indonesia merdeka. Saya tutup. Demikian, mudah-mudahan informasinya bermanfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dari Bandung teman. Dadah. Dadah.